Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini, kebetulan kita ditakdir ngajinya bukan malam Senin, tapi malam Kamis, karena ketika malam Senin kemarin itu hari sate gule nasional. Banyak yang bakar-bakar sate, banyak yang pesta. Jadi momen-momen yang langka, kita yang mengalah. Untuk pertama kita bacakan kitab Fathul Qorib, yaitu kelanjutan bab salam. Bab salam ini agak panjang ya. Wasani utawi kang kaping pindho ayadzkura iku yento nutur utawa nyebut sapa muslim qadarahu ing kadare muslam fih bima kelawan sifat yungfi kang bisa nafekno atau mentiadakan apa ma al jahalata ing kinabodoh anhu sangging ma ayyakuna tegese yen to ana al muslam fihi apa muslam fih ma'lumal qadri iku dikawerwi kadare kailan ing dalem takarane fi mikyalin ing dalem perkara kang ditakar waznan lan ing dalem wazane fi mauzunin ing dalem perkara kang ditimbang wa'ad dan lan itungane fi ma'dudin ing dalem perkara kang diitung wadhara'an lan meterane fi madru'in ing dalam perkara kang diukur meteran. Jadi pemesan ketika dia memesan barang kepada muslam ilaih, barang yang dipesan ini harus jelas. Jelas andaikan yang dipesan itu merupakan barang yang ditakar, maka takarannya harus jelas. Atau literannya juga harus jelas. Misalkan pesan minyak goreng curah, maka takarannya berapa. Tapi kalau minyak goreng biasanya timbangan ya, 1 kilo 2 kilo itu ya. Atau beli sesuatu yang ditakar, apa sekarang yang ditakar itu? Perkara yang ditakar misalkan minyak wangi. Minyak wangi kan ditakar pakai mililiter ya, pakai itu. Harus jelas mililiternya berapa. Kalau perkara itu merupakan perkara yang ditimbang, maka timbangannya harus jelas. Kalau merupakan barang yang hitungan, maka hitungannya juga harus jelas. Kalau ukuran panjang, kalau barang itu ukurannya pakai meter, ukuran lebar, panjang pendek, ya, maka juga harus jelas. Watsalitsu utawi kang kaping 3 madzkurun niku disebut apa atsalits fi qaulil musannifi ing dalem dawe musannif wa ingkana lan lamun ono assalamu opo salam muajjalan iku ditempo waktu. Zakaro mongko nutur al-aqidu sapa wong kang akad waqta mahillihi ing waktu kontane iki muslam fi.
utawa salam. Ayil ajali tegese waktune kontane iki salam. Kasyahrin contone koyok bulan, kasyahri kadza koyok bulan iki. Falau ujila mongko lampun ditempo assalamu apa salam biqudumi Zaidin kelawan tekane Zaid masalan ing dalam contone lam yasiha mongko ora sah apa salam. Kemudian apabila akad salam itu akad yang membutuhkan waktu, ya. Misalkan pesan tapi nggak harus datang sekarang, maka jatuh temponya penyerahan dari muslam fih waktunya itu harus diperjelas. Harus diperjelas bulan ini misalkan, ya. Berapa hari, nah, itu harus diperjelas. Kalau waktu kalau waktu penyerahan barang itu ditentukan dengan kedatangan seseorang, maka ini tidak sah. Misalkan sekarang kan jamaah haji belum pulang. Jamaah haji belum pulang, haji reguler kan 40 hari. Keluarga dari yang jamaah haji ini pesan, saya pesan minyak wangi. Ada orang, ya, minyak wangi berapa? Ya berapa kotak? 10 kotak, ya. 1 kotak isi berapa biasanya? Wonten sing semerap. 7,5, ya. Lek minyak campuran. Kalau minyak yang yang ada mereknya itu kan memang 7 atau 5, ya. Tapi kalau yang campuran itu banyak. Yang oplosan. Saya punya kawan bisa ngoplos, ya. Bisa ngeracik minyak wangi, ya. Minyak wangi dicampur dengan air apa itu sekiranya baunya, nah, airnya jelas berapa takarannya. Ini saya punya kawan yang bisa seperti itu. Misalkan waktu penyerahannya kapan, jadi minyak ini saya bawa ke rumah sampean kapan, pas abah saya datang. Lah, abahnya datang kapan? Masih belum tahu, maka akad ini tidak sah. Jangan-jangan nanti minyak wangi atau kurma atau siwak, ya, miswak yang sedianya untuk oleh-oleh haji datangnya terlambat, orangnya sudah datang duluan lah, nanti kan ada yang kecewa pastinya. Kenapa ini datangnya terlambat? Loh, saya enggak tahu kapan jamaah haji pulang ke Indonesia datang ke rumah itu kapan, ya. Saya enggak tahu. Perkiraan saya 1 bulan, ternyata setengah bulan sudah datang. Kalau haji plus kan setengah bulan itu sudah sampai rumah, ya. Kalau haji reguler 40 hari kan gitu. Jadi harus diperjelas. Nah, misalkan di detailnya diperjelas lagi, tanggal sekian malah lebih baik, ya. Hari sekian lebih baik. Warabi'u utawi kang nomor 4 ayyakuna iku yento ono asal al muslam fihi opo barang kang dipesen maujudan iku wujud iku ono indal istihqaqi ing dalam nalikane dihai fil ghalibi ing dalam kaprai aistihqaqi taslimil muslam fihi tegese amrih nyerahno muslam fihi. Yang keempat, syarat dari muslam dari akad salam, sesuatu yang dipesan, ketika akan diserahkan, ketika diserahkan itu harus sesuatu yang memang wujud, memang ada wujudnya. Ada wujudnya secara kebiasaannya secara umum memang nggak sulit, nggak langka, ya. Kalau dulu kan waktu saya masih punya pohon mangga ini, ya, tepatnya itu di yang
kan ada itu lantai yang jeglong itu. Itu dulu pohon mangga diplester, kemudian kayunya rapuh, ya mobil saya terperosok bannya satu. Di situ ada mangga. Mangga ini biasanya kan berbuah kalau musim-musim hujan. Mangga itu saya ingat itu, kalau musim hujan itu biasanya berbuah. Terus ada orang pesan mangga ya, tolong bawakan. Berapa? Sekitar 10 kilo. Tapi pada waktu itu belum musim mangga. Kalau cari mangga sulit. Ya bisa ketemu tapi di luar negeri ya. Yang seperti ini jangan sampai ya. Maka akad salamnya nggak sah ya. Nah, dikarenakan barang itu memang wujudnya sangat langka. Ketika akan diserahkan itu memang sulit untuk ditemukan. Falau aslama mongko lamun pesen sopo muslim fima ing dalam barang la yujadu kang ora ditemokno apa ma indal mahilli ing dalam waktune kontan karutobin koyok kurma teles fisyitai ing dalam wektu rendeng lam yasihha mongko ora sah opo salam. Nah, ini dicontohkan ada orang pesan kurma basah di musim hujan. Di musim hujan tidak sulit untuk ditemukan kurma basah, langka lah, maka akad salam seperti ini tidak sah ya, karena mempersulit muslim ilaih ya. Wal khamisu utawi kang kaping 5 ayyadzkura iku yanto nutur utawa nyebut sapa muslim mawdhi'a qabdhihi ing panggonan nyerahno muslim fi ai mahallat taslimi tegese ing panggonane penyerahan barang ingkana lamun ono al mawdhi'u opo panggonan la yasluhu iku ora patut opo al mawdhi' lahu kedua iki at-taslim au saluha utawa patut opo mawdhi' lahu maring taslim walakin lihamlihi tetapi ne iku kedue nggawa utawa ngangkut iki muslim fih ila mawdhi'i taslimi maring panggonan penyerahan muknatun utawi ono biaya. Yang kelima, si pemesan harus menyebutkan tempat penyerahan barang pesanan, alamat yang jelas. Kalau sekarang kan online itu ya harus ada alamatnya ya. Alamat misalkan Jalan Jogorogo ya, Gang Kelapa, Gambiran, atau yang di sini Jalan Kasbi'i. Kok Kasbi'i ya? Kasbi'i itu nama mbah saya. Ini fotonya ini. Nama mbah saya dijadikan jalan ya. Jalan Kasbi'i RT 3 RW 3 Kelanting Sukodono Lumajang. Ya, penyerahannya harus ada tempat harus disebutkan. Nah, kalau memang tempat untuk penyerahan pada waktu akad itu memang tidak layak untuk penyerahan barang itu tidak layak, maka harus disebutkan tempat yang layak. Misalkan pesan pada waktu akad ada di tengah hutan. Ada di tengah hutan pesan barang ya. Lah hutan kan medan yang sulit ya. Medan off-road kan itu ya. Medan sulit, jadi kalau mau ke sana itu hampir dipastikan sangat kesulitan, bisa-bisa tersesat. Nggak bisa balik.
hutan Belambangan kayak gitu. Aduh ya. Ke sana ya minta di apa? Minta ditelan ular piton kalau misalnya itu. Atau tempat itu layak untuk penyerahan barang. Tapi untuk menyerahkan ke situ, untuk mengangkut barang ke situ ada pembiayaan. Nah, maka si muslim ini supaya tidak memberatkan orang yang siap-siap mengantar pesanan, dia harus menyebutkan tempat yang mudah dijangkau supaya apa? Tidak ada biaya tambahan. Wasadisu utawi kang kaping 6 ayyakuna iku yen to ana asamanu apa rega utawa barang atau uang pembayaran ya. Makluman iku dikaweruhi bil qadri kelawan kadari au birru'yati utawa kelawan ningali lahu maring saman ya. Yang keenam, alat transaksinya atau uangnya ini harus diketahui berapa uang sampean untuk pesan barang ini ya. Barang ini seharga sekian, uangnya berapa? Oh ini ya. Udah jelas nominalnya ya. Atau kalau tidak berupa uang, misalkan berupa barang ya, berupa emas atau berupa apa sistem barter itu biasanya ya. Tukar dengan barang ya. Kalau di apa di daerah-daerah pelosok itu kan tidak ada uang memang. Saya pernah lihat ya di Papua, di daerah pedalaman, mereka kalau mau beli beras misalkan, maka bukan pakai uang ya, tapi pakai barang. Beras ditukar dengan singkong, ditukar dengan sagu, seperti itu. Maka ini harus diketahui, diketahui barangnya, kadarnya berapa. Atau kalau pada waktu itu tidak ada di situ, pernah dilihat barangnya ini yang mau dijadikan sebagai alat pembayaran. Bayar pakai apa ini? Oh itu pakai apa? Kemarin saya punya di rumah itu kan sampean lihat apa beras yang saya punya sekitar 10 kilo. Ini daging sapi berapa ini 1 kilonya? 1 kilonya sekitar 100.000. Ya di rumah ada beras 10 kilo. 10 kilo berapa ya? 10 kilo itu 100 lebih. Ini lebihnya saya tambahi apa? Kembaliannya ya, ada kembaliannya ya. Kembaliannya ini ya, beras di rumah itu nanti saya antar. Nah, itu sudah pernah dilihat ya. Wasabi'u utawi kang kaping 7 ayyataqabadha iku yen to saling nampani atau serah terima sapa al muslimu sapa muslim karo muslim ilaih ayil muslimu tegese wong kang pesen wal muslamu ilaihi lan wong kang dipeseni fi majlisil aqdi ing dalem majelis akad qabla tafarruqi ing dalem sadurunge berpisah. Nah, ketika akad harus saling serah terima ya. Nah, maksudnya pesan jangan hanya omong doang. Jangan hanya omong doang, jadi harus ada pembayarannya kalau pesan itu. Barang yang alat pembayaran harus diberikan dan muslim ilaih harus sudah menerima. Kalau pesannya pakai omong doang, ya ini tidak sah. Salam seperti itu enggak sah. Kenapa? Nah, seperti ini, orang kan kondisinya beda-beda. Ada orang itu memang
pengusaha yang bonafit, ya, yang punya keuangan cadangan yang banyak. Misalkan tanpa DP, tanpa uang cash, dia ini bisa membuat barang, dia ini bisa mendatangkan pesanan dari si muslim atau si pemesan, itu bisa. Nah, tapi ada juga pengusaha itu yang pas-pasan, ya, yang tidak bonafit keuangannya, nggak lebih-lebih, pas-pasan. Jadi ketika ada orang pesan, saya pesan ya Pak ya, pesan apa? Beras. Berapa? Sekitar setengah kintal. Uangnya nanti. Uangnya nantilah, kayak gitu. Maka si Muslim ilah ini tidak wajib melayani, ya. Akadnya nggak sah ini karena apa? Yaitu roksul mal atau alat pembayaran tidak diberikan pada waktu itu. Nah, ini ya. Falau tafarraqo mongko ing dalem semangsane pisah sopo muslim wal muslim ilaih qabla qabdi ra'sil mali ing dalem sadurunge nampani ra'sul mal pokoke bondo. Batola mongko batal al aqdu opo akad. Au ba'da qabdi ba'dihi utawa ing dalam sakwise nerima sebagiane ra'sil mal. Fa fihi mongko iku ing dalam ba'da qabdi ba'dihi khilafu tafriqis safqati utawi ono perkhilafan tafriqus safqah, ya. Di sini dicontohkan kalau muslim ilaih tidak menerima uang pembayaran, ya, maka akad itu batal. Karena bisa jadi si muslim ilah ini memang nggak punya uang untuk memproduksi atau untuk mendatangkan barang yang dipesan. Jadi ya hanya sebatas omong, nanti ya datangkan ke rumah ya. Loh kok kapan kok nggak datang-datang ini? Saya pesan sudah dapat 1 bulan, uangnya nggak ada Pak. Maaf, saya ini pengusaha pas-pasan. Jadi ya harus ada uang ada barang. Kalau nggak ada uang cuma omong doang ya sudah, ya silahkan bengong. Itu aja. Nah, atau bayar DP misalkan, pakai DP. DP-nya misalkan 50%. Ini bagaimana ini? Nah, sistemnya kalau seperti ini, maka di situ ada khilaf. Khilaf tafriqus safqah. Maksudnya tafriqus safqah itu dalam istilah fikih, ya, ada akad yang satu sah, yang satu tidak sah. Ada akad yang satu sah, yang satu tidak sah. Tapi akadnya bareng. Ya. Contoh seperti ini. Ada orang jualan kambing dan anjing sekaligus, ya. Beli kambing dapat anjing, ini anjingnya saya jual. Nah, kemudian kambingnya juga saya jual. Seperti ini, anjing kan barang najis. Kalau dibuat sebagai kalau pakai akad jual beli kan nggak sah. Nah, jadi harus pakai akad yang lain, bukan akad jual beli karena barang najis. Nah, maka seperti ini ada khilaf tafriqus safqah. Khilaf tafriqus safqah itu seperti ini. Ada yang mengatakan akad itu batal semuanya. Ada yang mengatakan batal yang najis, tidak batal yang suci. Kan tadi contohnya beli kambing, jual kambing dan anjing sekaligus, ya. Maka kambingnya ini sah, anjingnya nggak sah. Ada khilaf seperti itu. Jadi kalau
dalam urusan salam ini, misalkan modal untuk dikelola muslam ilaih yang diterima cuma separuh, maka akad itu bisa dikatakan ya, dalam berkhilafan tafriqus shafqah bisa dikatakan batal semuanya, atau bisa pakai pendapat yang mengatakan sah separuh. Itu ya. Misalkan yang dipesan minyak wangi 1000 botol. Uang yang diberikan cuma cukup untuk 500 botol. Ya sudah. Kalau pendapat yang pertama tidak sah semuanya, jangan diterima. Ini uangnya kurang. Atau pakai pendapat yang kedua, sah separuh. Jadi tetangga saja 500. Nah, itu namanya tafriqus shafqah ya. Wal mu'tabaru utawi perkara kang diwilang al qabdu iku nampani al haqiqiyu kang bangsa nyatane hakikate. Terus urusan serah terima barang ya, contohnya tadi si muslim menyerahkan modal untuk diberikan menyerahkan modal kepada muslim ilaih untuk pesanan. Itu penyerahannya memang harus penyerahan betulan, penyerahan hakiki itu. Jadi si muslim ilaih harus menerima uang dari si muslim. Jangan sampai tidak menerima uang. Dalam contoh seperti ini ya. Falau ahala mongko lamun ngligerno al muslimu sapa muslim. Biro sima lissalami kelawan pokok bondone salam. Wa qabadhalan nerimo hu ing iki roksima lissalam al muhtalu sapa wong kang trimo ligeran wa huwa hale utawi al muhtal al muslamu ilaihi muslam ilaih minal muhali alaih saking perkara kang diligerno fil majlisi ing dalam majlis lam yakfi mongko ora cukup opo al muhal alaih. Nah, contohnya seperti ini. Ada qobet tapi tidak hakiki. Misalkan Pak Amir dengan Pak Budi. Pak Budi punya utang sama Pak Amir. Ya, punya utang misalkan ya 5 juta. Kemudian Pak Amir pesan, karena Pak Budi ini pengusaha. Pak Budi, tolong saya pesan barang ini nanti didatangkan sekitar 1 bulan lagi. Siap. Terus untuk pembayarannya, sampean kan punya hutang sama saya. Ya sudah itu. Hutang itu ya sebagai pembayaran sudah. Hutang yang harus sampean bayar itu sebagai ongkos untuk akad salam ini. Seperti ini tidak cukup. Kenapa? Ya kan kondisi orang ya sama dengan tadi. Kondisi orang itu kan tidak sama. Mungkin pada waktu itu kan ada banyak kemungkinan. Mungkin pada waktu itu si muslim ilaih atau Pak Budi ini tidak punya uang. Jadi nggak bisa apa-apa dia. Waduh ini pesanan, tapi saya nggak punya uang. Nah, Pak Amir ini gimana ya? Akhirnya apa? Ya sudah bengong, cari hutangan kan sulit. Apalagi zaman sekarang ya. Cari hutangan itu sulit. Nah ini kesana ya, mau hutang kan malu. Hutang itu kan modalnya kan modal tampang melas. Itu modalnya. Dan apa? Dan kuat malu gitu.
Kalau kalau nggak kuat malu jangan hutang ya. Makanya Rasulullah itu kan bersabda ya, bersabda apa memberi doa kepada umatnya itu wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal ya. Doanya itu supaya supaya dibebaskan dari terlilit hutang ya. Minta perlindungan kepada Allah dari terlilit hutang ya, dan di bawah paksaan orang. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika hutang itu, hutang yang harus dibayar oleh Pak Budi sebagai pembayaran, ini tidak bisa. Ya, tidak bisa seperti ini. Ya contohnya lagi ya, zakat misalkan. Zakat, ada orang punya hutang sama orang kaya. Pada waktu itu orang kayanya bagi-bagi zakat. Terus yang punya hutang itu datang. Yang punya hutang datang, ya sudah, hutang yang kamu punya itu yang harus dibayarkan ke saya itu zakat saya. Sudah saya bebaskan, kamu tidak punya hutang lagi. Maka si orang kaya ini tidak membayar zakat pada waktu itu. Belum. Ya. Belum dikatakan membayar zakat. Membayar zakat itu harus serah terima secara hakiki. Jadi orang yang punya hutang tadi, maka dia harus menerima, entah nanti dibayarkan sebagai dibayarkan sebagai tutup lubang atau bayar hutang atau tidak, ya terserah. Kalau nanti setelah dikasih, oh iya saya punya hutang, saya bayar sekarang. Nah itu baru si orang kaya ini baru dikatakan sudah membayar zakat ya. Nah, masalah salam juga kayak gitu. Jadi alat pembayaran itu harus diserahkan secara hakiki ya. Wasaminu utawi kang kaping 8 ayyakuna iku yen to ana aqdus salami opo akad salam najizan iku lestari. La yadkhulu ora mlebu ing salam khiyarus syarti apa khiyar syarat bi khilafi khiyaril majlisi kelawan bedani khiyar majlis fa innahu krana sak temene khiyar majlis yadkhulu iku mlebu apa khiyar majlis hu ing akad salam. Kemudian akad salam itu tidak ada khiyar syarat ya. Tidak ada khiyar syarat. Nah, kalau khiyar majelis ada, khiyar syarat itu maksudnya garansi, maksudnya semacam garansi. Pesan barang ini, nanti kalau cacat saya kembalikan, itu enggak boleh. Jadi kalau pesan ya sudah ya harus diterima nanti kalau barangnya datang ya. Harus diteliti, harus minta yang seperti ini otomatis kan si penjual atau si penerima pesanan ini kan sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, jadi kalau nanti barangnya nggak sesuai misalkan nggak boleh dikembalikan ya. Akad salam itu seperti itu ya. Nggak ada khiyar syarat. Yang ada khiyar majelis. Bagaimana ini diteruskan atau tidak salamnya. Nanti barangnya ini yang ada seperti ini. Terus atau enggak? Kalau enggak terus ya sudah ya. Lah kalau terus najizan maka enggak ada khiyar syarat ya. Enggak ada pembatalan di tengah-tengah, itu enggak ada. Wah ini barangnya sudah datang, enggak jadi, enggak boleh gitu ya. Nah, faslun fi ahkamir rohni kita ganti pada kitab Bidayatul Hidayah.